Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Luar biasa pada pagi hari ini, mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita pujikan pujian pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Hymnos nomor 22, Yesus Cintaku. Pada pengulangan yang dua, mari kita bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Di awal ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya ibadah kita pada pagi hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah hadir di tempat ini. Ia menyambut setiap umatnya yang datang untuk berbakti kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda pembukaan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 hingga 17 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin untuk sabda pembukaan pada kesempatan kali ini, dan mari kita menanggapinya dengan menyanyikan pujian Firman-Mu bagaikan taman. Dua. Firman-Mu bagai senjata, perlengkapan perang. Siapapun yang bersandar beroleh kemenangan. Biar ku pegang firman-Mu, ku perlindungannya. Ku gali tambang bermata, sampai 3. Ya ku pakai senjatanya pedang rohani, agar ku beroleh menang melawan musuhmu. Tambang permata ku pandang cahayanya, agar ku pakai senjatanya pedang rohaniku. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Di sepanjang kehidupan kita, apakah kita sudah setia akan firman-Nya, ataukah kita sudah di fase kita sudah malas-malasan dan bosan akan firman-Nya? Sesuai akan sabda teguran kita pada hari ini yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-11 hingga yang ke-12 yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Mari pada kesempatan kali ini, kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita akui akan segala kesalahan dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Yesus pada kesempatan kali ini, sehingga kami dapat datang beribadah itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, Yesus, kami datang di hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati Tuhan, ingin mengakui akan segala kesalahan dan perbuatan yang tidak berkenan akan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan pada kesempatan kali ini, ampuni akan segala perbuatan kami dan mohon pengampunan-Mu, biarlah melalui bimbingan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami untuk mengikuti akan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami hanya ajaran nama-Mu. Hanya ajaran nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda penghiburan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat yang kedua hingga yang keempat yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu
yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Untuk saja penghiburan, mari kita menanggapinya dengan menyanyikan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti, dengan bangkit berdiri. Sungguh telah terbukti, kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukurlah, karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Sebentar untuk duduk kembali. Mari kita sebelum mendengarkan firman-Nya, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini Yesus, kami datang di hadirat-Mu, memohon bimbingan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran daripada firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Memohon hikmat dan akal budi-Mu Tuhan, sehingga apapun yang akan disampaikannya nanti sesuai akan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Dan juga tak lupa berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, bila hikmat akal budi-Mu menyertai, bila Engkau yang membimbing setiap kata-kata yang akan disampaikannya Tuhan, sehingga sesuai akan kebenaran daripada firman-Mu ya Yesus. Dan juga Tuhan, tak lupa kami berdoa, apabila ada kuasa iblis yang mengganggu, kami hancurkan di dalam nama-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, dan yang telah mengerjakan kami berdoa demikian. Bapa kami surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Bila kami di hari ini, makan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akui iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, sekali lagi kami mohon, biar Kau hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Buka setiap hati kami, Tuhan. Buka pikiran kami, berikan kami iman untuk bisa menangkap apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Kami mau serahkan, Tuhan, jam ke depan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus ambil alih setiap kami, dan biar Engkau sendiri akan terjemahkan firman Bapa di dalam hati setiap pribadi. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, selamat bertemu kembali. Lama kita tidak berjumpa. Ya, mestinya bulan apa itu? Desember ya kita ketemu. Tetapi ya, waktu itu saya minta maaf tidak bisa datang ke sini karena ya tangan saya patah waktu itu ya. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan. Dan saat ini saya ada di hadapan saudara semua. Terima kasih untuk Pak Gembala dan majelis yang sudah membuka mimbarnya untuk saya boleh menyampaikan firman-Nya di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita akan mulai. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Perikopnya berbunyi, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, dan kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya masih kecil, waktu itu sekolah itu baru dimulai sejak seorang anak berumur 4 tahun masuk ke TK. Tidak ada playgroup-playgroupan saat itu ya, masuk ke TK. Nah, waktu itu betul-betul kita itu hanya bermain-main saja sepanjang hari, ya, bukan seperti anak-anak TK sekarang, ya, bermain sepanjang hari, bermain, ya, baik di dalam maupun di luar kelas dan sebagainya. Ndak pakai hitung-hitungan, ndak pakai ABC dan sebagainya. Nah, baru setelah generasi berikutnya, maka sekolah itu bukan lagi umur 4 tahun, umur 3 tahun. Itu pun dimulai dari playgroup. Dan kalaupun dimulai dari playgroup, sekarang playgroup itu pakai diajari hitung-hitungan, ya, 1, 2, 3, ABC dan sebagainya. Sudah mulai belajar. Bahkan terakhir ini umur 2 tahun sudah sekolah. Ya, ada playgroup A, ada playgroup B, dan kalau sudah TK itu sudah diajar macam-macam, itu sudah tambahan, kurangan, sudah nulis dan sebagainya itu, ya. Nah, tapi dulunya tidak ada seperti itu. Kenapa ada kemajuan seperti itu? Karena dunia melihat bahwa orang tua itu ingin anaknya pandai, ingin anaknya bisa cepat, bisa segala sesuatu. Itu sebabnya diadakan playgroup A, playgroup B dan sebagainya itu, ya. Mereka ingin berlomba-lomba nunjukkan, ini loh anakku, ya, TK ini sudah bisa ini dan itu dan sebagainya. Itu yang terjadi pada zaman sekarang ini. Nah, mengembangkan otak anak sedini mungkin itu bagus. Tetapi mengingat seseorang itu tidak hanya terdiri dari tubuh dan jiwa, tetapi ada roh pada diri anak itu. Kita apakan roh itu? Kita biarkan begitu saja? Atau kita bukan hanya mendidik mereka itu secara otak, tetapi mendidik mereka itu juga secara roh? Nah, ini yang seringkali tidak kita lihat. Orang tua berlomba-lomba, ya, untuk anaknya itu bisa pinter, bisa jadi juara kelas dan sebagainya. Dileskan pagi, siang, sore, malam, terus les anak itu, ya, supaya apa? Otaknya pinter. Tapi pernahkah orang tua memikirkan bagaimana rohani daripada anak-anak itu? Ya, jadi ada orang tua yang berkata, oh ya, saya perhatikan, makanya anak-anak itu saya kirim ke sekolah minggu. Bisakah guru sekolah minggu itu menangani anak? Seminggu cuma dikasih waktu 2 jam. Seminggu 2 jam. Dibandingkan dengan guru-guru
yang mengajar anak-anak itu mulai Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat sebanyak 5-6 jam. Nangani ndak, gak nututi. Itu sebabnya kita melihat di universitas Kristen, tetapi seringkali kita melihat ada orang-orang, ada mahasiswa-mahasiswi yang bahkan percaya Tuhan aja enggak. Mereka tumbuh menjadi anak yang pandai secara otak, tetapi rohaninya kosong. Mereka berkata tidak ada Allah itu. Yang penting apa masalahnya? Saya atasi dengan otak saya. Saya atasi dengan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan itu. Dan itu yang terjadi. Apa akibatnya? Kita melihat di negara-negara maju, khususnya kita lihat di Jepang. Itu dikatakan bahwa dalam dekade yang terakhir ini ada banyak sekali anak-anak yang bunuh diri. Mereka tidak tahan menghadapi akan dunia ini. Ya, kalau Tuhan itu menciptakan seseorang tubuh, jiwa, roh, bukan hanya tubuh dan jiwa yang harus kita beri makan, tapi rohnya terutama itu yang harus kita beri makan. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di sini kita lihat firman Tuhan dengan jelas berkata, didiklah bukan hanya secara otak, tetapi pada jalan yang patut dia jalani, patut dia terima. Jalan untuk mengenal Tuhannya. Justru pada dewasa ini kita melihat betapa seorang anak muda itu sangat membutuhkan suatu hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Untuk apa? Untuk bisa mengatasi setiap permasalahan ini. Kita melihat di dunia luar itu, dokter-dokter, psikiater, ahli jiwa, psikolog itu sekarang rame. Kenapa? Semua sakit jiwanya tidak tahan menghadapi dunia ini. Gereja harus menjadi jawaban daripada semuanya itu. Jangan kita hanya ikut arus dunia, supaya anak-anak kita jangan hanya menjadi sama seperti anak-anak dunia. Nah, di dalam perikop yang tadi kita baca, sebelum bangsa Israel itu memasuki akan tanah perjanjian atau tanah Kanaan ini, Musa memberikan kepada mereka ketetapan dan peraturan yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan pada saat mereka itu akan masuk dan menduduki negeri yang Tuhan sediakan bagi mereka. Ini dikatakan bukan hanya untuk mereka yang dewasa. Ayat yang ke-7 itu dikatakan, ayat yang ke-7 di situ dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, jadi di sini dikatakan, ajarkan kepada anak-anakmu. Siapa yang harus mengajar? Orang tua. Orang tua yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengajar anak-anak.
Mana ada orang guru sekolah minggu disuruh ngajar anak-anak itu pagi, siang, sore, malam. Waktu engkau waktu engkau duduk di rumahmu, apabila dalam perjalanan berbaring bangun, guru sekolah minggu suruh menyertai anak-anak itu terus. Mana bisa, punya anak-anak sendiri. Ya, tetapi orang tua dipanggil oleh Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap setiap anak yang Tuhan titipkan kepadanya. Ya, jadi orang tuh kalau anak-anak itu nantinya lain kali itu tidak percaya Tuhan, gak bisa orang tua berkata, nah ya mulai kecil anak-anak itu sudah saya masukkan sekolah minggu. Gimana gurunya? Ya, gurunya yang gak benar, gurunya yang tidak bisa ngajar. Benarkah itu? Bisakah kita menyalahkan guru sekolah minggu? Tidak ada firman Tuhan yang berkata, panggil guru-guru sekolah minggu biar mereka ngajar anak-anakmu. Tidak. Firman Tuhan berkata, orang tua, mari ajar anak-anakmu. Kita sebagai orang tua wajib mengajar anak-anak kita, karena jelas Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada orang tua. Mungkin ada yang berkata, tapi loh saya tuh tidak bisa ngajar. Apa yang harus saya ajarkan kepada anak-anak saya? Ya, sekarang ini banyak buku-buku cerita, buku cerita anak-anak. Ya, ambil saja buku cerita, lalu ceritakan, bacakan untuk anak-anak itu. Waktu anak-anak itu masih kecil, ini adalah waktu emas kita mengajar anak-anak itu. Waktu anak-anak itu masih begitu kecil, mereka itu begitu senang dengar cerita. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, kita ngomong, sini nak tak ceritai, dia akan berkata, ndak ma, saya tak main sama temanku. Waktu emas sudah hilang. Itu sebabnya kita harus pakai waktu emas yang Tuhan berikan untuk mengajar anak-anak itu. Harus kita pakai dengan sebaik-baiknya. Dulu pada waktu anak-anak saya masih kecil, ya, begitu sore mereka itu sudah mandi semua. Ya, maka begitu saya itu ambil buku, wah mereka itu sudah rebutan duduk di sekitar saya, makin dekat makin baik. Ada yang pangku, ada yang di samping dan di mana-mana. Ya, saya pikir gimana mau cerita kalau semua tumpuan di saya gini. Ya, gak bisa. Akhirnya saya beli OHP, ya, overhead projector itu, ya, seperti itu yang di sana itu, ya. Nah dengan itu, dengan overhead itulah, maka anak-anak dimanapun mereka itu duduk, mereka sama-sama akan melihat gambar-gambar yang akan ditayangkan melalui OHP itu. Nah, tetapi kalau anaknya cuma 1-2, nggak usah beli OHP. Nah, pakai buku saja, ya, pakai buku saja cukup. Anak-anak itu diceritai dan ditunjukkan gambar-gambar, dan mereka akan sangat senang untuk boleh berada di orang tuanya. Karena zaman sekarang ada banyak orang tua yang terlalu sibuk. Suami kerja, istri kerja, datang kerja sudah malam, capek mau cerita sama anak-anak. Ya, matanya sudah tinggal 5 watt, ya, sudah tidak bisa cerita lagi, tenaga sudah habis, tinggal tidur aja. Ya, oleh karena itu mari kita mau belajar untuk mulai anak-anak itu masih kecil, kita itu mau
menceritakan hal-hal yang Tuhan taruh di Alkitab. Nah, melalui cerita-cerita itu kita itu bisa cerita dan bisa mengajar anak-anak itu untuk tidak bohong, untuk tidak ngomong omongan kotor-kotor. Ya, kadang-kadang kita lihat anak-anak kecil-kecil itu, aduh begitu gampang itu makian itu keluar dari mulutnya. Pernah ada seorang misionaris, dia baru datang bawa anak kecil. Anak itu begitu datang, wah namanya anak, sosialisasinya cepat, dia main sama anak-anak di sekitar rumah itu, naik sepeda-sepeda. Waktu itu saya dan beberapa orang itu berkunjung ke sana. Saat mereka itu main-main itu, tiba-tiba anak misionaris itu meso. Padahal lo baru berapa jam, berapa hari dia itu ada di Indonesia. Katanya sudah meso. Tanpa tahu dia itu apa artinya. Tapi tepat lo mesonya. Ya, itu luar biasanya anak itu. Begitu gampang dia itu belajar, apalagi belajar yang jelek. Ya, kalau belajar yang baik belum tentu cepat. Ya, belajar jelek, wah cepat nomor 1. Oleh karena itu, hati-hati ya. Kita harus mengajar melalui firman Tuhan itu supaya mereka tidak bohong, tidak meso, tidak omong kotor dan sebagainya. Jangan mencuri, harus menolong temannya dan sebagainya. Di situ kita bisa mengajar anak-anak kita dan menumbuhkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah, dan kalau anak itu mungkin masih belum bisa menerapkannya dalam hidupnya, jangan ragu-ragu untuk ngulang. Anak-anak itu ya, kalau yang masih kecil-kecil, kita ulang cerita dia tambah seneng. Ya, kalau orang dewasa, ya mungkin saya khotbah sekarang, minggu depan saya khotbah gini lagi, mungkin minggat semua. Bosen, mosok khotbah bolak-balik iku, kayak ndak ada bahan lain. Tapi anak tidak. Anak itu tambah diceritakan soal Daud dan Goliat, wah tambah seneng lagi dia. Ya, itu jiwa daripada seorang anak itu. Jadi di situ kita itu bisa mengajar anak, membantu dia bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan itu. Nah, selain itu dikatakan tadi firman Tuhan itu bisa ditaruh di tembok-tembok itu sekarang banyak ya, kalau gips itu dengan ayat-ayat yang bagus-bagus itu ditaruh supaya apa? Setiap kali kita lewat di sana, oh kita bisa baca ayat itu. Setiap lewat bisa baca dan akhirnya kita bisa menghafalkan dan bisa menerapkannya di dalam diri kita masing-masing. Ya. Nah, kecuali kita mengajar firman Tuhan kepada mengajar anak-anak kita dengan firman Tuhan. Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita mengajar anak-anak dengan cara memberikan teladan hidup. Teladan hidup orang tua itu penting sekali untuk anak-anak ini. Ya. Jadi kalau kita mengajar anak-anak pentingnya firman Tuhan sehingga harus dibaca tiap hari. Yang penting anak-anak itu setiap hari lihat orang tuanya baca Alkitab atau enggak. Ya, kalau orang tua berkata, ayo baca firman Tuhan, tapi dia tiap hari lihatnya drakor. Ya, dari sore sampai tengah malam lihatnya drakor tok. Lalu, apakah anak itu
mau baca firman. Enggak, nanti besar dikit ya lihat drakor juga. Ya, oleh karena itu orang tua itu harus mengajar dengan teladan hidup, di mana firman yang kita baca itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ngajar pada anak-anak itu jangan bohong. Tapi anak-anak itu sering kita bohongi sendiri. Gak apa-apa, masih kecil lo masuk ngerti apa-apa ya. Bujui aja anaknya. Anak itu akan tumbuh besar menjadi pembohong. Dia tumbuh tidak menurut apa yang diajarkan oleh orang tuanya, tapi menurut teladan yang ditunjukkan oleh orang tuanya kepada dia. Kalau orang tuanya jujur, tidak bohong kepada anak itu pun akan menuruti jejak daripada orang tuanya. Ya, dan itu yang penting, mengajar anak-anak dengan teladan hidup kita masing-masing. Dan kapan orang tua itu harus mengajar anaknya? Ya. Nah, dikatakan tadi dalam setiap kesempatan yang ada. Ya. Jadi saat di rumah, dalam perjalanan, saat berbaring, saat bangun, kapanpun ada waktu, kita harus mengajar anak-anak itu pada saat-saat yang tepat. Ya. Lalu apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Di dalam yang pertama, ayatnya yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kita harus ajarkan bahwa kita itu cuma punya Tuhan satu, esa adanya, atau merupakan satu kesatuan. Ya, jadi jangan ngajar kita itu orang Kristen punya Tuhan 3, pinter ya, akeh, enak. Enggak. Ya, enggak. Kita punya satu Allah. Allah itu esa. Dia itu terdiri dari satu kesatuan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tidak bisa dipisahkan satu-satu, tapi bersama-sama mereka merupakan satu kesatuan. Ya, jadi anak-anak itu mulai kecil itu sudah kita ajarkan Allahmu itu satu. Jadi kalau nanti di sekolah atau di tetangga dikatakan, oh kamu kan punya Allah 3, anak itu akan bisa berkata, bukan, Allahku cuman satu. Ajarkan mulai anak-anak itu kecil. Yang kedua, di dalam ayat yang kelima dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita harus mengajar anak-anak untuk selalu mengasihi Tuhan dengan segenap apa yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi kita itu harus bisa mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, nah kalau kita terus sudah ngajar, utamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan, kasih Tuhan. Nanti kalau pagi-pagi hari Minggu anak itu berkata, Ma atau Pak minta uang persembahan, lalu kita kasih uang yang mana? Lihat di dompet, ini loh yang paling kecil nilainya, nih sudah kumal, sudah apa, ini aja masukkan persembahan. Apakah gitu? Anak itu akan tahu bahwa kita tidak mengasihi, bahwa kita itu tidak mengutamakan Tuhan. Karena apa? Jajan bakso aja lebih daripada uang kumal itu. Tetapi untuk Tuhan kita berikan
uang kumal yang nilainya sangat kecil. Bahkan kadang itu ada di tempat kantong persembahan itu uang yang potol, ya, uang yang robek, uang yang sudah ndak payu, ya, itu ada. Apa artinya? Orang tua tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan. Jangan dianggap itu, oh ya, seneng-seneng, daripada nganggur tak buang di sampah, tak taruh di dalam persembahan. Jangan. Ada 2 mata di surga yang melihat siapa yang melakukan. Mungkin majelis gak tahu ngitung duit, oh ada duit ini ndak karuan, buang aja. Tetapi ada 2 mata di surga yang melihat siapa yang melakukannya. Jangan kita itu melakukan itu. Kalau ndak ada uang, lebih baik ndak ngasih, ya, daripada menghina Tuhan. Kita kasih pengemis nggak seperti itu, tetapi kita kasih Tuhan, toh ndak ada yang lihat, ya. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan melihat, ya. Oleh karena itu biarlah kalau kita memberikan persembahan kepada anak-anak sekalipun, berikan persembahan yang baik kepada Tuhan, ya. Baiknya seberapa tergantung kemampuan. Tapi kalau engkau berkata ini baik, berikan. Kalau engkau berkata ini tidak baik, jangan diberikan. Tuhan itu tidak lebih rendah daripada pengemis. Ingat itu. Dia pemilik segala sesuatu. Dia tidak butuh uang kita. Yang ketiga, kita baca di dalam ayat yang ke-10 sampai 12 yang demikian bunyinya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik, barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, di sini kita lihat kalau kita tuh sudah kalau Tuhan sudah memberkati dengan limpah, pada saat kita itu dalam keadaan kelimpahan, jangan pernah berubah setia kepada Tuhan dan melupakan semua kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi ada orang yang kalau belum punya apa-apa, ya, wah rajin ke gereja. Tiap minggu ada acara apa, ada dia. Ya, tetapi begitu Tuhan itu memulai memberkati dia, memberkati dan memberkati, akhirnya dia bisa beli mobil. Setelah punya mobil, apa yang terjadi? Oh, minggu saya tidak datang ya Pak Pendeta ya, soalnya mau ke Tretes. Minggu depannya, oh hari ini saya mau ke Malang. Minggu depannya lagi mau kemana lagi? Ya, jadi firman Tuhan berkata, berhati-hatilah, jangan melupakan akan Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Mungkin saudara berkata, "Oh, saya tidak dari tanah Mesir kok." Ya, tetapi memang kita tidak tahu dari tanah Mesir. Tetapi Mesir itu merupakan masa lampau kita, di mana kita itu masih jauh dari Tuhan, di mana kita masih belum percaya kepada Tuhan. Hidup lama masih ada pada kita.
Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Saat kita berada dalam terang, hati-hatilah, jangan melupakan akan Tuhan itu, ya. Nah, kita itu tidak mudah mendidik anak untuk beriman kepada Tuhan, ya. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mencatat adanya orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya untuk Tuhan. Satu contoh di dalam Alkitab tentang Lot. Lot yang gagal mendidik baik istri maupun kedua anaknya ini untuk beriman kepada Tuhan. Karena imannya Lot sendiri merosot dan merosot hingga jauh ke dalam sana. Mungkin masih ada iman sedikit, ya, tetapi sebagian besar sudah menguap imannya. Itu sebabnya pada waktu rumahnya itu dikepung oleh orang-orang Sodom dan meminta agar malaikat Tuhan itu dibawa keluar. Apa yang dia lakukan? Ini loh anakku. Dia korbankan anaknya gadis 2 untuk diserahkan kepada orang-orang Sodom itu. Suatu hal yang sangat tidak masuk akal untuk seorang bapak bisa menyerahkan anak-anak gadisnya kepada orang-orang yang bejat itu. Ya, tetapi dia serahkan. Saat malaikat Tuhan membawa Lot dan keluarganya keluar dari Sodom, karena Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora itu. Apa yang terjadi? Mereka mengunyah raja. Bingung mungkin. Hartanya mau dibawa gimana? Nggak ada truk, nggak ada pick up, nggak ada apa. Mau dibawa begini ditenteng di tangan, nggak kuat. Hartanya terlalu banyak. Mereka mengunyir saja. Ya, bingung apa yang mau dibawa dan apa yang ditinggal. Akhirnya apa yang terjadi? Terpaksa malaikat-malaikat itu membawa mereka paksa keluar, digeret untuk keluar itu. Dan akhirnya walaupun istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam, Lot dengan 2 anaknya perempuan tetap selamat. Apakah sampai di situ? Tidak. Kita melihat bahwa pada saat itu kedua anak gadisnya itu melihat ini tidak ada laki ini. Ya gimana? Bapak aja. Ya, bapaknya dibuat mabuk dan mereka berhubungan dengan bapak sendiri. Akibat daripada incest itu terjadi 2 bangsa. Bangsa Amon dan bangsa Moab yang selalu melawan Tuhan dan melawan orang-orang Israel, memusuhi orang-orang Israel. Ya, jadi bukan saja Lot yang gagal untuk mendidik akan anak-anaknya. Imam Eli kita lihat gagal juga untuk mendidik Hofni dan Pinehas, sehingga mereka itu memberontak kepada Eli. Mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan bilang ini loh daging yang boleh dimakan yang ini. Nggak mau, itu bosen yang itu. Saya mau ambil yang ini aja. Ya. Jadi kita lihat Eli sudah gagal mendidik Hofni dan Pinehas ini. Dan pada saat mereka melawan bangsa Filistin sudah kalah. Ayo tabut perjanjiannya digotong keluar ke medan perang katanya. Tuhan dipaksa berada di medan perang. Apa akibatnya? Tuhan pun tidak mau bergerak untuk memberikan kemenangan kepada mereka.
tabut perjanjian boleh ada di medan perang, bangsa Israel tetap kalah. Dan tabut perjanjian akhirnya dirampas oleh orang-orang Mesir. Dan Hofni Pinehas dan Imam Eli mati pada saat-saat itu yang sama. Ya. Selanjutnya kita melihat satu nabi yang besar, Nabi Samuel. Samuel sejak masa kecil melihat Eli mendidik anaknya secara salah. Anak-anak yang tumbuh menjadi besar tapi tidak percaya kepada Tuhan. Sepanjang hidupnya dia melihat, tetapi dia pun gagal mendidik akan anak-anaknya. Itu sebabnya saat Samuel ini sudah tua, dia sudah mau mengundurkan diri, anak-anaknya mau dinaikkan pada jabatannya, umat Israel menolak. Umat Israel menolak, enggak mau. Anak-anakmu gak karo-karuan, enggak seperti kamu. Minta seorang raja saja. Sehingga akhirnya Tuhan berikan seorang raja. Anak-anaknya tidak dipakai lagi. Orang-orang tua yang gagal, bukan yang tidak tahu firman. Kurang apa sih Samuel ini? Dia nabi yang sangat besar, tetapi dia gagal mendidik anaknya sendiri. Tetapi di samping semuanya itu, kita melihat juga ada yang berhasil. Ya, di tengah kegagalan Tuhan selalu membuat ada yang berhasil. Ada sisa yang sedikit yang Tuhan selalu akan pertahankan imannya. Orang itu adalah Abraham yang berhasil mendidik akan Ishak menjadi seorang yang taat dan beriman. Mulai kecil anak itu dididik dan dididik oleh Abraham. Dari mana kita lihat? Pada suatu saat Abraham dipanggil oleh Tuhan, korbankan anakmu di Gunung Moria. Waktu itu Ishak ini bukan anak yang kecil. Dia itu sudah remaja, umur 20-an. Itu sebabnya Abraham itu naruh kayu bakar itu di pundaknya Ishak. Gak dibawa sendiri, dia yang bawa api. Ya, dalam keadaan Ishak ini yang sudah dewasa, bisakah Abraham ngomong, nak sekarang sini tak ikat tanganmu, tak korbankan kamu untuk Tuhan, Tuhan minta. Kalau Ishak berkata, moh pak, aku masih mau hidup kok. Hidup itu masih enak loh pak. Bisakah Abraham itu maksa Ishak? Dia saat itu umur 120-an, Ishak umur 20-an. Ya, didorong dikit aja sama Ishak mencelat si Abrahamnya. Ya, dia lari juga Abraham tidak bisa ngejar. Tetapi apa yang terjadi? Ishak memberikan dirinya untuk diikat dan ditaruh di atas mezbah. Kalau tidak Ishak sendiri yang naik di mezbah, bisakah Abraham yang umur 120 ini gendong si Ishak naik di atas mezbah? Tidak bisa. Ya, harus ada Ishak sendiri yang memberikan dirinya, mau diikat dan siap untuk dibunuh oleh Abraham, dikorbankan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bukan Abraham tok yang beriman, Ishak pun tidak kalah imannya.
Dan seorang anak muda umur 20-an punya iman seperti Ishak ini, yang rela dirinya diikat, rela dirinya untuk sebentar dibunuh. Itu tidak gampang mendidik anak itu. Bayangkan aja, saudara punya anak yang besar-besar sekian ini, lalu bilang sama anakmu, "Nak, Tuhan minta kamu dikorbankan." Minggat anaknya sekarang. Ya, tetapi Ishak tidak. Bukti bahwa Abraham itu sudah berhasil membawa dia itu begitu dekat kepada Tuhan, begitu percaya kepada Tuhan, dan berani mempercayakan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, kita pun bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Apakah selama ini kita sudah gagal mendidik anak kita? Seperti Lot, seperti Imam Eli dan Samuel? Ataukah kita sudah didik anak-anak kita seperti Abraham mendidik akan Ishak itu? Kalau belum, bawa kepada Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan minta ikut campur tangan Tuhan untuk mengubah akan anak-anak yang sudah gagal kita bawa kepada Tuhan ini. Ya, jadi sebagai orang tua, tugas itu ada di atas pundak kita. Ajarkan anak-anakmu, katanya Tuhan. Ajarkan anak-anakmu berulang-ulang. Ngajar itu tidak hanya satu kali, tapi Tuhan jelas tahu bahwa ngajar itu harus berulang-ulang. Itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata, ajarkan berulang-ulang, ajarkan berulang-ulang, supaya benar-benar firman itu akan masuk di dalam kehidupannya dan akan mengubah akan anak-anak ini. Biar anak-anak kita itu akan bisa mengenal Tuhan dengan benar, punya suatu hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga saat Tuhan berbicara, anak-anak bisa mengerti. Mereka bisa punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mereka bisa mempercayakan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Pada zaman sekarang ini, kita atau anak-anak kita sangat membutuhkan hubungan yang sangat indah dengan Tuhan ini. Karena ada banyak masalah di dalam kehidupan anak-anak. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang menuntut mereka untuk percaya pada Tuhan. Belum lagi kuliahnya, belum lagi nanti bekerjanya, belum nanti lagi rumah tangganya dan sebagainya. Tanpa Tuhan di samping mereka, mereka akan gagal di dalam kehidupan mereka. Satu-satunya kalau kita mau berhasil adalah dekatkan diri terlebih dahulu kepada Tuhan, dan bawa anak-anak itu untuk satu demi satu mengenal akan Tuhan. Jangan kita jemu-jemu mengajar anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita sudah remaja, sudah dewasa, tetapi kita tetap orang tua yang harus masuk kepada mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka supaya mereka tetap ada di jalan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ajarkan berulang-ulang, jangan jemu-jemu mengajar. Biar Roh Kudus menolong, memberikan hikmat kepada kita bagaimana kita mendidik, mengajar anak-anak kita supaya anak-anak itu
bisa benar-benar menjadi seperti Ishak yang percaya kepada Tuhan, berani mempercayakan seluruh kehidupan kepada Tuhan juga. Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, firman sudah disampaikan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau terus berbicara. Buat firman-Mu itu terngiang-ngiang di dalam hati kami. Supaya dan sebelum kami melaksanakan firman-Mu, jangan berhenti berbicara. Kami mau serahkan Tuhan akan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tua maupun muda, kami mau serahkan jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu. Biar hari demi hari Kau tarik setiap kami untuk mendekat dan semakin mendekat. Percaya dan semakin percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan setiap jemaat-Mu, baik yang secara online, secara onsite Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang membawa mereka hari demi hari makin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk masa-masa yang sulit pada pandemi ini. Kami mengucap syukur pandemi ini sudah sangat menurun di Indonesia. Dan biarlah Tuhan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk lebih mendekat kepadamu. Biarlah itu yang boleh kami ambil kesempatannya. Baik setiap acara-acara di gereja, ajar kami Tuhan untuk mengikutinya. Karena akan datang waktu di mana kami tidak bisa mendengar firman-Mu. Berdoa untuk Pak Peter, berdoa untuk segenap majelis-Mu. Engkau sendiri Tuhan membuat mereka itu bergandengan tangan untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk mengajar jemaat untuk semakin mendekat dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari pada kesempatan kali ini kita akan menanggapinya dengan menyanyikan pujian Kekal Perjanjian Allah. Gunung
kepada petugas. Dipersilakan. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Terimalah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pagi ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk berbakti padamu melalui korban persembahan. Terimalah persembahan ini dan berkati serta pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sadar bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tapi inilah bentuk syukur dan pengakuan bahwa semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita mendengarkan warta lisan dari majelis. Warta lisan Minggu 27 Maret 2022. Yang pertama, ucapan terima kasih segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih pada Ibu Pendeta Marsiani Asali atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan selanjutnya. 2. Acara rohani gereja. 1. Ibadah Minggu 3 April 2022. Ibadah dewasa pukul 7 dilaksanakan secara offline dan online melalui Facebook Elios Gas dan channel YouTube Gereja Elios Surabaya. Sekolah Minggu pukul 7 diadakan secara offline dan online melalui aplikasi Zoom. Ibadah remaja pemuda pukul 7 diadakan secara offline. 2. Persekutuan doa malam Selasa 29 Maret 2022 diadakan secara offline dan online melalui aplikasi Zoom pada pukul 19.00. 3. Pemahaman Alkitab Kamis 31 Maret 2022 diadakan secara offline dan online melalui aplikasi Zoom. Jemaat yang bertugas dalam ibadah minggu depan, Singer Saudari Mira dan Saudari Maria, Kolektan Ibu Yayu dan Ibu Ani. 4. Latihan kur. Setelah ibadah akan diadakan latihan kur untuk acara Paskah. Diharapkan peserta kur untuk mengikuti latihan tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan warta gembala. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ulangi, kita semuanya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marsiani yang sudah melayani kita hari ini.
Kita semua diberkati oleh Tuhan karena beliau bukan hanya sekedar bicara tapi sudah mengalami semuanya. Bagaimana mendidik anak-anak kita, mengajari mereka untuk mengenal Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibu dan keluarga serta seluruh pelayanan. Ya. Kemudian yang berikut, Bapak dan Ibu, saat ini saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun dalam minggu ini, Pak Martin. Selamat ulang tahun Pak Martin. Iya, Tuhan berkati. Iya, oke, Pak Martin. Oke, kemudian yang berikut untuk Saudara Ruben. Ya, Ruben Lasepa. Apa itu Lasepa? Lahir sebelum Paskah. Ini papanya rupanya cukup kreatif ya. Lasepa, lahir sebelum Paskah. Tuhan berkati ya. Jadi pemuda yang cinta Tuhan. Ya. Lalu yang berikut untuk Ananda Andreas. Juga selamat ulang tahun. Ada papa mamanya ya. Kiranya dia menjadi anak seperti murid Tuhan Yesus yang cinta Tuhan. Ya. Lalu yang berikut hari ini istimewa. Ada Amat Tuti. Selamat ulang tahun. Ya, panjang umur, sehat selalu. Ya, Tuhan berkati. Ya, lalu saat ini juga saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia sidang raya Sinode yang pada minggu lalu ya, tanggal 19 dan 20 telah sukses menyelenggarakan sidang raya. Mana ketuanya? Iya. Saya sudah pernah mengatakan kalau terlibat untuk menangani persoalan yang rumit, nah sebentar lagi Tuhan libatkan. Jadi akhirnya ketua panitia kita terlibat, betul ya? Sebagai salah satu pengurus di Sinode. Ya, selamat melayani ya bersama Pak Kris ada di pengurus di Sinode. Kiranya di periode berikut ini Gereja Eleos Indonesia bisa makin maju, makin berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi untuk semua anggota panitia yang telah bekerja keras, saya tahu karena saya terlibat di dalamnya, kira-kira 2 tahun ya bekerja untuk persiapkan acara ini, dan puji Tuhan semua berjalan baik. Juga dukungan dari semua jemaat luar biasa. Saya lihat kerjasamanya cukup diberkati Tuhan sehingga segala sesuatu bisa berjalan baik, dan saya tahu semuanya sangat lelah. Betul ya? Ada yang telepon tanya saya, Pak Peter lelah atau tidak ya? Ya, ini kita sebagai tuan rumah memang begitu. Saya ingat waktu acara di Bali ya, sidang di Bali itu, gembala sidangnya hampir tidak tidur karena sampai jam 2 masih jemput tamu di bandara, atau jam berapa itu ya, sampai tengah malam. Jadi Tuhan menolong kita sehingga semuanya kuat, sehat. Sidang sudah lewat 1 minggu, tidak ada yang sakit ya. Artinya sidang ini aman walaupun tatap muka ya, bisa bertemu di tempat di hotel itu dan di gereja ini ya. Baik, jadi tentu kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, kita telah menjadi tuan rumah dan sidangnya sudah selesai. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sidang sudah selesai tidak berarti bahwa kesibukan kita melayani Tuhan selesai. Hore, sekarang saatnya kita santai-santai. Tidak. Di depan kita masih ada PR berikut. Nah, PR-nya seperti apa? Nanti minggu depan saya akan jelaskan detail apa tanggungan kita ke depan ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, selanjutnya juga terima kasih untuk semuanya yang mendukung sehingga renovasi menjelang sidang berjalan lancar. Dana yang dibutuhkan juga ya tercukupi, walaupun sekarang masih ada lanjutannya di atas. Terus dukung dalam doa dan dana supaya ini terselesaikan semuanya. Lalu nanti di tanggal 15 April bertepatan dengan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, di sana akan ada pelayanan sakramen termasuk untuk baptisan. Jadi nanti bisa kalau ada orang tua yang mau mendaftarkan anaknya dipersilahkan. Saya baca tulisannya Pak Budi Asali. Waktu itu Musa abai membaptiskan menyunatkan anaknya. Sunat ini kan metrai Allah, tanda perjanjian. Musa hampir dihukum mati oleh Tuhan. Untung dia cepat sadar. Maka setiap orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya, silahkan didaftarkan melalui kantor gereja untuk diproses ya.
Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan memberkati sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Sangat berterima kasih karena lewat hamba-Mu Ibu Pendeta Marsiani, Tuhan telah memberikan firman-Mu kepada kami dengan begitu jelas. Engkau menaruh di pundak kami masing-masing untuk mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kami, kepada anggota keluarga kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami boleh dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu. Kalau selama ini kami belum maksimal atau masih abai atau gagal, terima kasih karena Tuhan kembali ingatkan kepada kami pertanda Tuhan mengasihi kami dan merencanakan yang terbaik untuk tiap-tiap keluarga kami. Doakan hamba-Mu ya Tuhan, Engkau beri kesehatan yang baik, Engkau beri kekuatan dan beri hikmat dan kuasa, terus pakai sesuai dengan rencana-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Seluruh keluarganya, anak dan cucunya Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur bahwa dalam minggu ini beberapa saudara kami kekasih-kekasih Tuhan berulang tahun. Bapak Martin, Saudara Ruben, Ananda Andreas dan Oma Tuti. Tuhan Engkau berkati satu persatu agar di usia yang Tuhan karuniakan senantiasa boleh mempermuliakan nama-Mu. Engkau berkati dalam segala hal ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-Mu bagi kami semua, bahwa Gereja Elos Surabaya sudah menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan sidang raya Sinode Gereja Elos Indonesia. Sidang yang sudah berjalan dengan baik ya Tuhan karena pertolongan-Mu. Seluruh panitia yang bekerja, termasuk mulai dari ketua dan seluruh anggotanya, Engkau terus memberkati. Pada hari ini akan mengadakan rapat pembubaran penutupan panitia. Tuhan pimpin supaya semua berjalan baik, dan kemudian segala sesuatu dipersiapkan untuk diserahkan ke pengurus sinode pada tanggal 2. Tuhan tolong berkati semua pihak, bahkan seluruh jemaat yang telah mendukung acara ini dalam doa maupun dana dan lain-lain. Tuhan Engkau memberkati. Untuk kelanjutan renovasi yang belum terselesaikan khususnya di bagian atas di ruangan pemuda, Tuhan tolong supaya semuanya bisa berjalan baik. Dana yang dibutuhkan, mengucap syukur karena selama ini Tuhan sediakan. Kami percaya untuk kekurangan dana yang dibutuhkan juga pasti Tuhan menyediakan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa padamu untuk pelayanan kami ke depan. Ada program ya Tuhan terkait dengan persiapan pelaksanaan peringatan Paskah pada tahun ini. Tuhan tolong berkati supaya panitia yang bekerja bisa persiapkan semuanya, dan semua jemaat bisa mendukung acara ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk pelayanan kami secara keseluruhan di Gereja Elos Indonesia, Tuhan berkati gereja-gereja kami, yayasan-yayasan kami. Tuhan berkati juga untuk segenap hamba Tuhan, para majelis, pengurus, seluruh jemaat. Tuhan berkati guru-guru dan murid di sekolah-sekolah kami juga Tuhan berkati. Para dosen dan mahasiswa di SDT Salem juga Tuhan berkati. Segenap pengurus yayasan, baik Yayasan Elos Indonesia maupun Yayasan SDT Salem, Tuhan memberkati. Kami juga doakan untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Engkau berkati semuanya ya Tuhan. Kini kami doakan untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi yang sedang kita hadapi. Pandemi COVID-19 masih belum benar-benar berakhir. Tuhan tolong supaya kondisi ini bisa teratasi dan kehidupan bisa kembali normal seperti sedia kala sebelum ada pandemi COVID-19. Kami doakan untuk dunia ini ya Tuhan. Berbagai permasalahan yang terjadi, peperangan khususnya di Eropa Timur, Tuhan turun tangan, hentikan peperangan ini karena begitu banyak korban terjadi. Bapa di sorga, kami juga sekarang mau berdoa untuk tiap-tiap kami yang sedang ikut ibadah ini, baik yang berkumpul di gereja ataupun yang ikut ibadah dari rumah. Engkau mengenal hati dan hidup kami di tengah segala keadaan yang sedang kami hadapi. Yang sedang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang punya pergumulan dalam rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya, studi ataupun hal-hal yang lain, Tuhan turun tangan dan memberkati. Bapa di sorga, mengakhiri ibadah ini, kemudian memasuki minggu yang baru, kami serahkan diri padamu. Mohon pimpinan Tuhan, supaya apapun yang terjadi, tiap-tiap kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian, dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya persilakan liturgos memandu kita memuji Tuhan.
beribadah semacam ini kita akan menyanyikan pujian Ku Hidup Bagimu. Dan pada pengulangan yang kedua saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih dari awal sampai ke akhirnya. Engkau hadir di tengah-tengah Bapa. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. Engkau sudah menerima setiap sembah puji kami. Engkau sudah berfirman kepada kami. Biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar termeterai di dalam hati kami masing-masing. Jemaat silakan pulang ke rumah masing-masing. Engkau tidak pulang sendiri, tetapi ada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang ada bersama dengan engkau, memberikan kasih-Nya, memberikan damai sejahteranya, memberikan pertolongan dan penyertaan-Nya, sehingga engkau tidak sendirian di dalam mendidik anak-anak, tetapi Allah Tritunggal ada bersamamu, memberikan hikmat, pengertian untuk mendidik anak-anak. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengangkat pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu, ibadah telah selesai, silakan duduk untuk saat teduh. Tuhan memberkati.